Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Saya Ditya Rahmadi akan mencoba untuk memandu di dalam kegiatan perkuliahan ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang intangible benefit. Dari apa yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan kemarin, yaitu tangible benefit, akan kita lanjutkan ke dalam pembahasan intangible benefit. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, sebelum membahas tentang intangible benefit dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mendeskripsikan intangible benefit atau manfaat yang tidak dapat diukur secara langsung, maka sebelum itu kita diharuskan untuk memahami terlebih dahulu tentang definisi dari tangible dan intangible atau manfaat IT yang berjenis tangible atau memiliki tipe tangible atau karakteristik tangible dan intangible. Nah, apa yang dimaksud dengan tangible? Seperti yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan tangible yaitu suatu manfaat teknologi informasi yang bisa berpengaruh secara langsung pada profitabilitas perusahaan atau pada revenue yang dihasilkan oleh perusahaan atau profit yang didapatkan perusahaan. Sedangkan kebalikannya, jika kita membahas tentang intangible benefit, berarti di sini intangible benefit maksudnya adalah manfaat IT, yaitu manfaat positif IT yang diperoleh suatu perusahaan, namun tidak berkorelasi langsung dengan profitabilitas perusahaan. Artinya tidak berkorelasi langsung dengan revenue yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat satu atau pada poin yang terakhir ada penjelasan bahwa keduanya ada yang dapat diukur dan ada yang tidak dapat diukur. Yang nanti akan coba kita jelaskan di beberapa eh, contoh perhitungan dari intangible benefit. Oke, kalau misalkan bisa kita lihat dari diagram yang ada di depan terdapat pengkategorian dari suatu manfaat IT yang bisa dihasilkan dari investasi IT tentunya ya di dalam perusahaan. Menurut Dan Remeni setidaknya kita mengenal ada 4 kategori manfaat IT. Jika kita lihat pada diagram yang ada di depan, maka di sini 4 kuadran ini akan dibagi menjadi sumbu horizontal dan sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal merepresentasikan apakah manfaat IT itu tangible atau tidak. Semakin ke atas itu semakin tangible, semakin ke bawah itu semakin intangible. Nah, tangible intangible apa maksudnya tangible? Berarti kalau misalkan kita memahami tangible berdasarkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tangible merupakan suatu manfaat IT yang bisa berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan dimaksud dengan intangible berarti manfaat IT yang tidak secara langsung berefek terhadap profitabilitas dari perusahaan. Sedangkan untuk garis yang horizontal merepresentasikan apakah manfaat IT-nya itu bisa di-measure atau bisa diukur dengan mudah atau tidak. Semakin ke kanan itu akan semakin mudah untuk diukur dan semakin ke kiri itu semakin immeasurable atau semakin tidak mudah untuk diukur. Nah, apabila kita melihat berdasarkan 4 kuadran ini, maka kita bisa mendeskripsikan atau mendefinisikan bahwa suatu manfaat IT yang memiliki tangible tinggi serta measurable tinggi, ya, itu disebut sebagai kuadran yang pertama. Berarti di sini suatu manfaat IT yang dia itu bisa berpengaruh langsung terhadap profitabilitas perusahaan dan juga mudah untuk dihitung. Nah, itu masuk ke dalam kuadran yang pertama. Di dalam kuadran pertama, di sini didefinisikan oleh Dan Remeni setidaknya ada 3 ya, 3 dari beberapa contoh. 3 ini contohnya adalah staff reduction, jadi dengan mengimplementasikan IT di organisasi, maka staff itu akan dapat dikurangi karena pekerjaannya sudah dapat digantikan oleh sebuah teknologi. Yang kedua adalah lower asset, jadi yang dimaksud dengan lower asset ini adalah mengurangi yang namanya cost yang bisa dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga adalah more sales, yang artinya adalah ketika menggunakan suatu teknologi, maka harapannya atau manfaatnya itu yang diharapkan akan menghasilkan
penjualan yang lebih banyak. Oke, jadi itu mungkin kuadran yang pertama yang merepresentasikan bahwa manfaat IT itu highly tangible dan highly measurable. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang kedua berarti kalau misalkan bisa kita lihat dari garis vertikal dan garis horizontal yang memisahkan 4 kuadran ini, berarti kuadran 2 memiliki karakteristik yaitu highly tangible tetapi low measurable. Artinya pada kuadran 2 bisa kita simpulkan bahwa manfaat-manfaat IT yang ada di dalam kuadran 2 memiliki karakteristik yaitu berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas perusahaan tetapi sulit untuk diukur atau low measurable atau immeasurable. Maaf, bukan immeasurable, tetapi low measurable. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama adalah better information. Jadi, dengan menggunakan suatu IT, harapannya dari organisasi itu adalah dapat memberikan suatu informasi atau menyebarkan informasi atau mendefinisikan atau mengelola informasi dengan lebih baik. Nah, menurut Dan Remenyi, mengelola informasi atau kemampuan mengelola informasi di dalam organisasi itu sulit untuk diukur. Begitu juga dengan improve security. Yang dimaksud dengan improve security ini adalah dengan menggunakan IT maka akan semakin meningkat keamanan dari sebuah data dan informasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir itu adalah lower risk. Yang artinya dari lower risk adalah dengan menggunakan TI atau teknologi informasi, maka manfaat yang didapatkan itu adalah risiko-risiko yang terjadi di dalam organisasi itu akan lebih rendah dibandingkan ketika kita tidak menggunakan sebuah teknologi informasi. Nah, kuadran yang ketiga merepresentasikan suatu manfaat IT yang memiliki karakteristik yaitu low tangibility atau intangible dan highly measurable. Yang artinya di sini pada kuadran ketiga manfaat-manfaat IT yang ada di manfaat-manfaat investasi IT yang ada di kuadran 3 memiliki karakteristik yaitu tidak secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi dia itu mudah untuk diukur. Contohnya apa saja? Menurut Dan Remenyi setidaknya ada dua di sini. Yang pertama adalah faster information, yaitu cepatnya informasi itu dapat diseminasi atau dapat didapatkan oleh user. Ketika user meminta, maka informasi tersebut langsung didapat. Itu yang disebut dengan faster information. Dan yang kedua adalah positive staff reaction. Dengan menggunakan yang namanya suatu IT, harapannya adalah mudah atau kegiatan yang dilakukan oleh karyawan menjadi lebih mudah sehingga reaksi atau preferensi atau keinginan dari staff atau apa itu namanya semangat dari staff itu akan semakin meningkat di dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang disebut dengan positive staff reaction. Untuk yang terakhir pada kuadran yang keempat di sini dideskripsikan bahwa manfaat IT yang ada di dalam kuadran 4 memiliki karakteristik yaitu low tangibility tetapi juga low measurability. Artinya adalah di sini tidak dapat secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan tetapi juga lowly measurable, sulit untuk diukur. Nah, contohnya apa saja? Contohnya di sini Dan Remenyi menyebutkan ada dua contoh. Yang pertama adalah reaksi dari market terhadap pengimplementasian IT di dalam organisasi. Dan yang terakhir itu adalah access to new staff atau bagaimana organisasi bisa mengakses terhadap potensi-potensi staf baru yang bisa direkrut oleh sebuah organisasi tersebut. Nah, itu merupakan manfaat IT yang didefinisikan oleh Dan Remenyi. Kita ingat bahwa menurut Dan Remenyi, maka manfaat IT bisa dibagi menjadi 4. Untuk kuadran yang pertama, memiliki karakteristik yaitu highly tangible dan highly measurable. Kuadran kedua memiliki karakteristik highly tangible, low measurable. Kuadran yang ketiga memiliki karakteristik lowly tangible tetapi juga high measurable, dan kuadran yang keempat dengan karakteristik yaitu low tangible dan low measurable. Jadi karena sifatnya yang tidak berwujud, maka intangible benefit atau manfaat intangible itu seringkali diabaikan di dalam penyusunan suatu investasi IT. Jadi organisasi itu lebih concern terhadap manfaat-manfaat tangible
yang bisa secara langsung berpengaruh terhadap profit, yang di situ juga mendeskripsikan bahwa manfaat tangible tersebut juga highly measurable. Maka di sini biasanya organisasi itu lebih senang jika sudah terdefinisikan terlebih dahulu manfaat-manfaat tangible yang highly measurable dibandingkan organisasi tersebut melakukan perhitungan terhadap manfaat intangible dari penerapan IT. Nah, di sini terdapat beberapa titik kritis dari manfaat pada jalannya bisnis ketika dipengaruhi oleh IT. Setidaknya di sini kita mengenal ada 7 ya. Ada 7 tingkat titik kritis. Maksudnya titik kritis itu apa? Maksudnya titik kritis itu adalah kira-kira apa manfaat-manfaat intangible yang bisa dihasilkan dari penerapan IT di dalam organisasi. Nah, di sini ada 7 contoh. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan konsumen. Jadi dengan menggunakan sebuah teknologi informasi, maka harapannya adalah konsumen tersebut akan lebih cepat dilayani sehingga kepuasan dari konsumen tersebut akan lebih bisa didapat. Atau setidaknya kita bisa lebih cepat memberikan sebuah informasi sehingga kepuasan konsumen itu bisa lebih didapatkan. Yang kedua adalah peningkatan kepuasan karyawan. Apa yang dimaksud dengan peningkatan kepuasan karyawan di sini? Yang dimaksud peningkatan kepuasan karyawan itu adalah karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi karena pekerjaannya dimudahkan dengan penerapan IT di dalam organisasi. Yang dulunya misalkan melakukan pekerjaannya itu 1 hari penuh sampai lembur-lembur sampai jam 2, sampai jam 3, tetapi dengan menggunakan sebuah sistem informasi, karena sistem informasinya atau teknologinya bisa digunakan untuk meng-cross-check, misalkan dari transaksi yang ada, untuk melakukan pembukuan secara otomatis ketika sudah dimasukkan tentunya transaksi yang sudah dilakukan selama beberapa bulan, maka di sini karyawan itu akan lebih terpuaskan karena memang jam kerjanya bisa dikurangi dengan memanfaatkan IT ini. Yang ketiga adalah peningkatan mutu dan jumlah informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, ya tentunya informasi-informasi yang ada atau data-data yang ada itu akan dikelola jika kita menggunakan suatu sistem informasi yang jenisnya adalah manajemen information system. Jadi sebuah atau data-data transaksional yang ada dan secara historis telah tercatat misalkan 5 tahun ke belakang itu akan dijadikan sebagai acuan di dalam mendukung keputusan oleh seorang manajer terhadap langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan di dalam mengelola organisasi ya tentunya ya. Jadi di sini dengan menggunakan TI harapannya adalah informasi yang bisa dikelola itu akan semakin besar sehingga ketika kita ingin mendapatkan suatu pola dari informasi tersebut akan bisa dirumuskan sehingga mutu dari decision making yang dilakukan oleh manajer itu akan semakin tinggi. Nah, itu juga berhubungan dengan poin yang keempat. Jadi dengan pengelolaan informasi yang baik, maka harapannya adalah informasi-informasi atau data-data yang sudah terkumpul secara transaksional selama beberapa waktu tertentu atau dalam kurun waktu tertentu akan bisa digunakan oleh seorang manajer untuk mengambil suatu keputusan tertentu, yaitu nomor 4 ya. Contohnya adalah misalkan seperti ini. Sudah saya contohkan mungkin sebelumnya ya. Jadi ada 2 item yang paling banyak terjual di toko retail yaitu Alfamart dan Indomaret yang ada di sekitar Universitas Brawijaya. 2 item tersebut adalah Indomie itu yang satu dan yang kedua adalah obat sakit perut ya. Jadi dari 2 item tersebut maka si pihak manajer itu akan bisa menentukan kira-kira tindakan apa yang harus diambil ketika sudah masuk ke akhir bulan. Misalkan bisa melakukan penyetokan barang atau meletakkan 2 item tersebut di rak paling belakang. Nah, itu contoh dari poin yang keempat, yaitu dengan penggunaan data atau pengelolaan data yang baik dan informasi yang juga sesuai dengan kebutuhan, maka di sini jumlah keputusan manajemen itu akan lebih
efisien, atau keputusan manajerial yang diambil oleh organisasi itu akan lebih efektif. Untuk poin yang kelima di sini adalah peningkatan efisiensi dan keluasan operasional. Ya tentu saja ya, dengan menggunakan suatu teknologi informasi, maka harapannya di sini akan mempersingkat kegiatan operasional yang terjadi di dalam organisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, dan ketika dilakukan secara manual itu membutuhkan effort yang lebih tinggi. Maka dengan menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi ini atau penerapan atau investasi teknologi, maka harapannya adalah effort yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu hal yang sama itu akan semakin rendah, sehingga di sini didapatkan efisiensi dan keluasan operasional. Yang artinya keluasan operasional adalah dengan menggunakan suatu teknologi informasi, maka didapatkan kegiatan operasional yang mudah untuk dipadu-padankan dengan kegiatan operasional di organisasi atau departemen yang lain. Terus untuk manfaat kritis dari investasi teknologi informasi pada organisasi yang ke-6, yaitu peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Oke, dengan menggunakan teknologi informasi ini, maka organisasi akan lebih bisa melakukan penyebaran informasi, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, baik itu di internal maupun secara eksternal, mendiseminasi informasi ke pihak internal maupun pihak eksternal. Dan yang terakhir adalah peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Ya tentu saja ya, ketika sebuah teknologi informasi itu diterapkan pada sebuah organisasi dan kegiatan yang dikelola oleh teknologi tersebut dicatat ke dalam sebuah event log tertentu, maka event log tersebut akan bisa digunakan oleh manajer untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan misalkan oleh staff. Sehingga manajer di sini akan atau organisasi akan meningkatkan mutu pengendalian ya, karena manajer akan lebih mudah di dalam melaksanakan pengendalian dan lebih mudah mendapatkan atau menemukan fraud melalui catatan-catatan log yang sudah didapatkan lewat teknologi atau penerapan teknologi informasi. Oke, jadi itu beberapa manfaat kritis yang ada dari penerapan IT di dalam organisasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mendefinisikan intangible ini sehingga dia itu bisa untuk dikuantifikasikan.